Halo Studio Lovers, soal militer Indonesia cukup diakui di dunia. Terlebih jika kita menilik ke tahun-tahun silam di tahun 50 hingga 60-an, ketika bangsa ini dipimpin oleh Presiden Soekarno. Ya, di masa itu Studio Lovers, militer Indonesia dianggap sangar dan garang. Bahkan bisa dikatakan nih salah satu negara paling kuat di dunia. Nah, militer Indonesia begitu bangga kala itu, tak lain lantaran alutsista yang benar-benar gila. Dari semua lini, baik darat, laut maupun udara, alutsista kita sangat banyak dan semuanya adalah produk-produk terbaik. Nah, untuk menumbuhkan kebanggaan itu lagi, yuk kita singkap deretan fakta alutsista kita di masa lalu melalui video berikut ini. Eits, tapi ini sebelumnya seperti biasa ya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Kapal laut. Studio Lovers, hari ini mungkin armada laut kita terlihat biasa saja. Namun di masa Presiden Soekarno nih, kekuatan Angkatan Laut Indonesia adalah salah satu yang paling mematikan dan ditakuti di dunia. Hal tersebut tidak lain karena eksistensi sebuah kapal maha dahsyat bernama KRI Irian. Nah, dilihat dari dimensinya, kapal satu ini sangatlah besar. Panjang tubuhnya sekitar 210 meter dengan lebar 22 meter. KRI Irian juga kala itu menjadi kapal terberat dengan bobot mencapai 16.640 ton. Nah, Studio Lovers, hal yang paling membanggakan lagi mengenai KRI Irian tentu saja bukan hanya ukuran, tetapi juga soal kemampuan bertempurnya. Kapal ini nih Studio Lovers memiliki sistem persenjataan mengerikan dengan adanya 12 meriam masif di beberapa titik. Tidak hanya itu saja, ada juga beberapa buah triple gun untuk mengatasi serangan udara dan slot tabung torpedo untuk menghajar dan menaklukkan kapal selam musuh. Super takjub deh dengan KRI Irian ini. Kapal selam. Studio Lovers, tidak hanya KRI Irian yang sudah kita bahas sebelumnya, kekuatan laut Indonesia juga didukung oleh deretan kapal selam mematikan yang pernah dimiliki oleh negeri ini. Kalau melihat catatan yang ada di Studio Lovers, di masa Presiden Soekarno, Indonesia memiliki sekitar 12 kapal selam kelas Whiskey. Meskipun jumlahnya belasan, tapi ini sudah sangat mematikan loh Studio Lovers. Terlebih, kala itu tidak banyak negara yang memiliki kapal selam. Soal kemampuan, kapal selam ini benar-benar gila. Tidak hanya mampu melesat dengan kecepatan tinggi, tetapi juga punya daya hancur yang mengerikan. Sayangnya nih Studio Lovers, meskipun sangat hebat, kapal selam ini dimuseumkan dini. Alasannya tidak jelas, tetapi ada yang mengatakan karena teknologinya sudah ketinggalan zaman. Ya, setidaknya kita pernah mengukir dengan tinta emas dalam sejarah, pernah memiliki kapal selam kelas Whiskey. Ya kan Studio Lovers? Pesawat tempur. Studio Lovers, tidak hanya garang dan mematikan di laut saja loh, Indonesia di era Presiden Soekarno juga begitu berjaya di angkasa. Hal itu tidak lain karena kita memiliki deretan pesawat tempur terbaik. Setidaknya nih Studio Lovers, ada 4 jenis pesawat tempur sangar dan mematikan yang pernah kita miliki. Mulai dari MiG-12, MiG-15, MiG-17, dan yang paling mentereng di masanya MiG-19. Deretan pesawat ini adalah yang paling canggih dan paling mematikan. Yang membanggakan dari pesawat-pesawat tempur ini karena beberapa negara saja yang memilikinya. Yang bikin takjub dan segan dunia, deretan pesawat ini cukup banyak. Masing-masing tipe memiliki lebih dari 10 unit. Dengan kekuatan udara yang seperti ini, tidak heran ya Studio Lovers jika Belanda di masa itu sudah seumpama upil bagi Indonesia. Pesawat pengebom. Studio Lovers, di samping hadirnya deretan pesawat tempur terbaik, Indonesia juga tercatat pernah memiliki beberapa unit pesawat pengebom tipe Tu-16 Badger. Nah, pesawat ini sungguh spesial loh Studio Lovers, karena hal yang ditunjukkannya benar-benar sangar dan bikin musuh keok.
Tu-16 Badger adalah pesawat pengebom tetapi juga bisa digunakan untuk misi intelijen, patroli, dan sebagainya. Multifungsi lah. Nah, di masa Presiden Soekarno ini nih Studio Lovers, hanya beberapa negara saja yang bisa mendapatkan dan memiliki pesawat ini. Indonesia sendiri berhasil mendapatkan Tu-16 Badger karena memiliki hubungan yang apik dengan Uni Soviet, negara pembuat pesawat pengebom ini. Meskipun memiliki kemampuan istimewa dan mematikan, pesawat ini dimuseumkan saat masa kepresidenan Bung Karno berakhir. Nah, kira-kira kenapa ya dimuseumkan di ini? Komen di bawah ya Studio Lovers. Helikopter. Studio Lovers, dukungan udara Indonesia tidak hanya datang dari deretan pesawat tempur atau armada bomber Tu-16, tetapi juga helikopter tangguh bernama Mi-6. Nah, Mi-6 ini salah satu helikopter yang paling kuat di masanya. Dilihat dari dimensinya, helikopter ini adalah tipe kelas berat untuk tugas-tugas ekstrim. Mulai dari mengangkat logistik dalam jumlah masif, kendaraan tempur, sampai satu kompi pasukan. Hal yang menyenangkan soal Mi-6 ini nih Studio Lovers, kemampuannya dalam bermanuver yang sangat baik dan mumpuni. Mi-6 sangat stabil kendati ia mendarat di area yang tidak rata. Nah, TNI pernah membuktikannya sendiri loh kalau Mi-6 memang yang terbaik. Selain itu, berkat spesifikasi mesin yang kuat, Mi-6 juga sanggup dioperasikan pada cuaca yang sangat ekstrim sekalipun. Pokoknya helikopter ini bikin iri negara lain lah Studio Lovers. Oke deh Studio Lovers, itulah informasi tentang alutsista militer Indonesia di masa Presiden Soekarno. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa ya untuk terus dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!